Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Jibon. Kali ini gue lagi ada di Taman Wisata Alam Hutan Mangrove di daerah Pantai Indah Kapuk. Penasaran hutannya kayak apa? Ikutin terus ya. Halo guys, kali ini Mr. Jibon ada di Hutan Mangrove Angke Kapuk. Nah, sebelum lanjut ke dalam, tiketnya kita kasih lihat dulu nih ke petugas di sini. Terus isi juga daftar pengunjungnya. Di sini terdapat beberapa fasilitas seperti wisata air, penginapan, wisata hutan, dan konservasi. Dan ini dia denah lokasinya. Oke guys, kita lanjut ke dalam. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, biar channelnya makin berkembang. Dan bunyiin juga loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Untuk kritik dan saran langsung aja di kolom komentar ya guys. Dirgahayu negaraku tercinta Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jayalah selalu negaraku tercinta. Gedung-gedung tinggi, padatnya perumahan, serta jalanan yang tidak bersela merupakan sambutan untuk kalian ketika tiba di Jakarta. Tak heran apabila polusi adalah sahabat semua warga Jakarta. Hal ini tidak lepas dengan kepadatan penduduk di kota ini. Masyarakat yang tinggal di Jakarta adalah masyarakat campuran. Maksudnya, ada yang merupakan warga asli Jakarta dan ada yang merupakan warga dari daerah lain yang berimigrasi ke kota untuk mengadu nasib. Ibu kota negara tentu merupakan tempat yang menggiurkan untuk mencari uang. Jakarta adalah pusat dari segala pusat, mulai dari pusat pemerintahan, pusat industri, maupun pusat perbelanjaan. Saat hari libur, kebanyakan warga Jakarta akan menghabiskan waktu mereka bersama keluarga dengan jalan-jalan ke mall. Hal ini disebabkan karena sangat sulit menemukan lingkungan hijau di Jakarta, hanya untuk melepas penat selepas melewati hari yang padat. Sulit bukan berarti tidak ada, bukan? Hutan mangrove yang terdapat di Angke Kapuk, Jakarta Utara bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda untuk mengisi liburan. Tempat ini sangat cocok untuk menjadi pelarian sekadar mencari udara segar dan lingkungan yang asri. Indahnya panorama yang disuguhkan akan membuat Anda rileks dan damai. Hutan mangrove Angke ini memiliki luas sekitar 99,2 hektar yang tersebar di beberapa titik.
Khusus mangrove yang berada di belakang Suci School merupakan hutan wisata yang disediakan pemerintah dan dikelola oleh pihak swasta. Anda cukup membayar sebanyak Rp30.000 untuk memasuki kawasan ini. Bagi kalian yang ingin merasakan sensasi bermalam di hutan, Hutan Mangrove Peak ini juga menyediakan penginapan. Terdapat wahana bermain untuk anak sehingga cocok dijadikan tujuan rekreasi bersama keluarga. Kalian bisa berkeliling di area hutan dengan jalan kaki. Apabila merasa lelah, pengunjung dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan, seperti ayunan yang tersebar hampir di sepanjang jalan dan pondok-pondok kecil. Ketika merasa haus dan lapar, kalian dapat mengunjungi kantin yang ada di tengah-tengah area wisata. Pihak pengelola wisata hutan mangrove juga menyediakan kano dan sepeda air untuk kamu yang ingin berwisata air. Menurut pengelola, jumlah pengunjung pada hari libur mencapai angka 3.000 pengunjung. Sedangkan hari kerja jumlah pengunjung mencapai ratusan saja. Namun, tahukah Anda bahwa hutan mangrove ini pernah gundul karena ulah masyarakat? Hutan Mangrove Peak dikuasai oleh masyarakat pada tahun 1997. Masyarakat melakukan penebangan pohon secara besar-besaran untuk membuat tambak ikan. Alhasil, 95% hutan mangrove rusak total. Daerah tersebut menjadi gersang akibat hilangnya hutan. Akibat kerusakan parah ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masanya memerintahkan jajarannya untuk merebut kembali lahan hutan tersebut. Pada dasarnya, hutan tersebut adalah milik pemerintah sebagai hutan wisata. Namun, pemerintah membuat masyarakat salah dalam menganggap hutan tersebut sebagai lahan tidur yang dapat digarap.
Oke guys, yang jalan di sini harus lebih hati-hati ya, karena ada beberapa bambu yang lepas dari paku. Khawatir bisa kejeblos. Reboisasi hutan akan menghilangkan sumber pendapatan masyarakat melalui tambak-tambak ilegal. Hal itu menyebabkan masyarakat menolak keras pengembalian kembali lahan tersebut oleh pemerintah. Menurut Resi Jati, berbagai usaha telah dilakukan pihaknya, mulai dari bernegosiasi hingga penutupan tambak secara sepihak. Walaupun telah dikelola dengan baik, sampah plastik masih terlihat di kawasan hutan. Hal ini dikarenakan pasang surut air laut. Apabila pasang, air akan naik dan membawa sampah dari laut hingga ke kawasan hutan dan tersangkut di sana apabila surut. Banyaknya sampah ini telah diminimalisir pengelola dengan mengadakan patroli dan operasi membersihkan sampah setiap minggu. Bahkan pihak pengelola memasang jaring sebagai penghalau sampah masuk ke kawasan hutan di titik pertemuan air sungai dan laut Angke. Sampah ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai dan limbah industri yang tidak diolah yang kemudian terbawa arus hingga ke laut. Hutan mangrove sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Mangrove dapat berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai, penahan gelombang, dan menahan lumpur yang dapat menjadi habitat biota laut, seperti udang, kepiting, dan tempat singgah burung-burung laut. Selain itu, mangrove berperan sebagai penyangga apabila terjadi angin topan dan badai. Hutan mangrove peak merupakan penghasil oksigen masyarakat Jakarta. Banyaknya polusi di Jakarta salah satunya disebabkan oleh jumlah hutan yang semakin menipis. Gas karbon dioksida yang dilepaskan lebih banyak dibanding yang diserap oleh tanaman, sehingga warga menikmati kualitas udara yang kurang baik. Indonesia merupakan pemilik ekosistem mangrove terluas di dunia. Berdasarkan data dari KLHK pada tahun 2015, luas hutan mangrove Indonesia sebesar 3,5 juta hektar yang mencakup 23% ekosistem mangrove dunia. Sayangnya, dari jumlah itu diketahui 1,8 juta hektar dalam kondisi rusak, sementara sisanya dalam kondisi baik. Berwisata ke hutan mangrove dapat mengedukasi diri untuk lebih mencintai hutan dan bersama merawatnya. Anda dapat mengenal hutan beserta jenis flora dan fauna khas hutan mangrove. Liburan sekaligus belajar tentu sangat menyenangkan, bukan? Jadi tertarik untuk mencoba. Tapi ingat, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kemanapun dan dimanapun kalian berwisata, jangan pernah buang sampah sembarangan. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan di sekitar. Di hutan mangrove peak ini, kamu bisa menikmati hijaunya kawasan hutan bakau yang masih sejuk dan asri. Hutan mangrove peak ini juga jadi pelarian yang sempurna buat kamu yang kerja di area Jakarta.
Jarang-jarang kan dapat suasana yang hijau dan sejuk di Jakarta. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ini wajib hukumnya buat foto-foto. Banyak spot favorit yang bisa kamu jajal di sini. Misalnya di lorong jalan sepanjang hutan yang diselimuti tanaman bakau, di bagian depan pondok-pondok penginapan, atau di tepi danau. Menyusuri rimbunnya kawasan hutan mangrove Peak dengan perahu, dan pastinya bisa sambil foto-foto juga. Nah, aktivitas seru lain yang bisa kamu coba di hutan mangrove Peak adalah naik perahu mengelilingi kawasan hutan bakau. Kamu bisa menyewa perahu yang sudah disediakan pengelola wisata mangrove ini. Kamu perlu merogoh kocek agak dalam nih guys. Soalnya untuk sewa satu perahu kamu harus bayar sekitar Rp250.000 untuk 6 orang penumpang. Sedangkan kalau kamu berdelapan, maka kamu harus bayar sekitar Rp350.000. Tapi uang yang kamu bayarkan bakal terbayar lunas kok dengan keindahan alam saat menyusuri rimbunnya kawasan hutan mangrove Peak ini. Harga tiket untuk penyewaan perahu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, akan lebih baik kamu tanyakan dulu pada petugas hutan mangrove kalau ingin menyewa perahu. Santai sambil main kano atau sepeda air juga bisa jadi pilihan aktivitas sehat di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Buat kamu yang pengen menikmati udara sejuk dan segar di Jakarta sambil berolahraga, bisa banget nih nyobain main kano atau sepeda air. Seru banget kan? Cukup liburan di satu tempat aja kamu udah bisa menjajal banyak hal. Udah gitu, kamu juga nggak perlu jauh-jauh pergi dari Jakarta.
Nggak puas cuma berkeliling di kawasan hutan mangrove peak, kamu juga bisa menginap di salah satu pondoknya. Libur masih panjang dan rasanya belum puas seharian keliling di hutan mangrove peak. Eits, tenang, karena di kawasan wisata mangrove ini kamu bisa sewa penginapan kok, jadi bisa lebih lama lagi liburannya. Pondok-pondok kecil di sepanjang kawasan hutan mangrove itu sebetulnya adalah penginapan yang dibuat untuk pengunjung yang ingin bermalam. Selain pondok, ada juga villa dan campground yang pastinya punya range harga berbeda. Kamu tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan karakter dan kondisi keuanganmu. Menginap di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk bisa jadi momen yang pas buat ngobrol hangat dan santai bareng pasangan atau sahabat.